Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nurfalia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Negeri IAIN Juruk dengan Fakultas Tarbiyah dengan nomor NIM 20531030. Ingin menjelaskan tentang materi ulumul hadis tentang pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Maksudnya adalah hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta, yaitu tidak akan mungkin mereka berbohong antara untuk menyampaikan hadis tersebut. Kemudian, dengan adanya pengertian ini dapat dipahami bahwa syarat untuk menentukan hadis mutawatir yaitu hadis diterima berdasarkan tanggapan panca indera, jumlah perawinya harus mencapai ketentuan yang tidak mungkin mereka bersepakat bohong mengenai ketentuan jumlah perawi untuk memenuhi syarat tersebut. Para muhadisin berselisih pendapat. Adanya keseimbangan jumlah rawi-rawi pada tobaqoh pertama dengan jumlah rawi-rawi pada tobaqoh berikutnya. Pendapat lain hadis mutawatir secara terminologi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan tidak mungkin mereka mufarokat berbuat dusta pada hadis itu. Mengingat banyaknya jumlah mereka, jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah bilangan rawi dalam tiap-tiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal mustahil mereka akan bersepakat menyalahi hadis tersebut. Yang kedua, syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, dengan tanggapan panca indera, dengan ungkapan misalnya, kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Yang kedua, jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak mungkin mereka bersepakat bohong. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang batasan yang diperlukan untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Yang A, Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang berpendapat tersebut dikiaskan dengan banyaknya saksi yang diperlukan hakim untuk tidak memberi vonis kepada terdakwa. Yang kedua atau yang B, Ashabu Syafi'i menentukan minimal 5 orang pendapat tersebut mengkiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Yang ketiga, sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-65 tentang sugesti Allah kepada orang-orang mukmin yang pada tahan uji, yang hanya dengan berjumlah 20 orang saja mampu mengalahkan 200 orang kafir. Yang C, yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tabaqoh atau lapisan pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam tabaqoh berikutnya. Oleh karena itu, kalau suatu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat umpamanya, kemudian diterima oleh 5 orang tabi'in dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh 2 orang tabi'in bukan hadis mutawatir, sebab jumlah rawi-rawinya tidak seimbang antara tabaqoh pertama dan tabaqoh kedua dan ketiga. Terus kemudian klasifikasi hadis mutawatir. A. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi lafaz dan makna dari redaksi lafaz sama. Contohnya, man kadzaba qala Rasulullah sallallahu alaihi muta'ammidan wa la yataba wa maq'ad
Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi lafaz dan makna dari redaksi lafaz sama. Contohnya, man kazzaba qala Rasulullah salam alayya muta'amidan la yatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya adalah, barang siapa sengaja berdusta kepadaku, maka hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Menurut Abu Bakar al-Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama dan terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Contoh lainnya yaitu inna hadza khuzunal mu'tazila sab'ati urufi matafaqqa alaihi. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan qiraat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. B. Hadis mutawatir manawai adalah hadis mutawatir yang rawinya berlainan dalam penyusunan redaksi lafaznya, tetapi makna masing-masing redaksi lafaz tersebut prinsipnya sama. Contoh hadis tentang mengangkat tangan di kala berdoa. Dalam arti bahasa Indonesia, konon Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau, selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang semacam itu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda, antara lain hadis-hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Daud yang berbunyi, konon Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Contohnya seperti ini, andai kata. Yang keempat, kedudukan hadis mutawatir. Seperti telah disinggung, hadis-hadis yang termasuk kelompok hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang pasti atau qat'i atau maqtu, berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu qat'i, pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan, atau persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama juga bisa menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu dahruri atau pengetahuan yang sangat mendesak untuk diyakini atau dipastikan kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak harus diterima bahwa perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang disampaikan oleh hadis itu benar perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah SAW. Takraf kepastian bahwa hadis mutawatir itu sungguh-sungguh berasal dari Rasulullah SAW adalah penuh dengan kata lain kepastiannya itu mencapai 100%. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tertinggi sekalian. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. B. Ahad. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad menurut bahasa adalah, kata ahad adalah jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Hadis ahad menurut bahasa berarti hadis satu-satu. Oleh karena itu, ada batasan yang diberikan oleh ulama. Batasan hadis-hadis ahad antara lain berbunyi, hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk
dalam kelompok hadis mutawatir. Contoh hadisnya yaitu huwa ma la yantahli illa tawatari. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Itu artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawi pada tabaqah pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya terdiri dari 3 orang atau 2 orang atau bahkan seorang. Berbeda dengan hadis mutawatir, di mana pada masing-masing lapisan perawi mulai dari tingkat sahabat sampai seterusnya bahwa diriwayatkan oleh banyak rawi. Sedangkan pada hadis ahad hanya terdiri dari beberapa orang saja, 1, 2 misalnya, sampai 3 dan seterusnya. Kemudian kedua, klasifikasi hadis ahad. Hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah terbesar atau yang sudah dipopuler. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan beliau mencapai derajat hadis mutawatir. Sedangkan batasan tersebut jumlah rawi hadis masyhur, hadis mustafidah pada setiap tingkatan tidak kurang dari 3 orang. Dan bila lebih dari 3 orang, maka jumlah itu belum mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. Dalam hadis sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Itu dalam hadis masyhur bisa terjadi jumlah perawi-perawinya belum generasi pertama atau sahabat, kedua atau tabi'in, ketiga atau tabi'in, keempat tabi'in, dan setelah generasi itu diriwayatkan oleh banyak perawi seperti diagram hadis di bawah ini. Diagram hadis masyhur yang pertama. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu ialah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Adam bin Iyas, dari Syuban menerima dari 2 jalur, yakni dari Ismail dan Al-Syabi yang bersumber dari Abdullah bin Ammar bin As dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Imam Muslim menerima hadis tersebut dari 4 jalur. Yang pertama yaitu hadis Hasan Al-Khalai dari Abu Asim, dari Ibnu Jari, dari Abu Zubair, dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dari Abdullah bin Ahamid dari Abu Asim, dari Ibnu Jari, dari Abu Zubair, dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari Said bin Yahya, dari Yahya bin Said, dari Abu Bardah bin Abdullah, dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dari Abu Thair, dari Ibnu Wahdi, dari Amru bin Haris, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Al-Khair, dari Abdullah bin Amru bin Ashi dari Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis masyhur yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Umar radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, hanya sahnya amal-amal itu dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap orang itu memperoleh apa yang diniatkan. Hadis tersebut pada tabaqah pertama hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar sendiri. Pada tabaqah kedua hanya diriwayatkan oleh Alqamah sendiri. Pada tabaqah ketiga hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ibrahim At-Tami sendiri, dan pada tabaqah keempat hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id sendiri. Dari Yahya bin Sa'id inilah hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak rawi. Imam Bukhari menerima dari 3 jalur, dari Musnad, dari Ahmad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ibrahim At-Tami, dari Alqamah, dari Umar bin Khattab, dan dari Nabi SAW. Yang kedua dari Nabi Numan, dari Abu Numan, dari Hamad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ibrahim At-Tami, dari Alqamah, dari Umar bin Khattab, dan dari Nabi Muhammad. Dan seterusnya. Diagram hadis masyhur kedua, hadis aziz. Menurut bahasa berarti yang mulai atau yang kuat dan juga berarti jarang. Kemudian batasan
Berdasarkan batasan di atas, dapat dipahami bahwa bila suatu hadis pada tingkatan pertama diriwayatkan oleh 2 orang dan setelah itu diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang rawi, maka hadis itu tetap saja dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, dan karena itu termasuk hadis aziz. Kemudian diagram hadis hasis. 1. Contoh sabda Nabi SAW. Tidaklah sempurna iman salah seorang daripadamu, sehingga aku lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Kemudian yang ketiga, hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh, terpisah, atau menyendiri dari hadis yang lainnya. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lainnya. Para ulama memberikan batasan sebagai berikut. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi atau sendirian pada tingkatan maupun sanadnya. Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi tersebut, yaitu yang pertama, hadis gharib mutlak. Apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalannya, penyendiriannya rawi hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat aslus sanad, yakni tabi'in, bukan sahabat. Kemudian hadis gharib nisbi, apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi, yaitu yang pertama tentang sifat, keadilan dan ketelabitan atau kesikahan atau rawi. Terus yang B tentang kota atau tempat ditinggal tertentu. Contoh hadis yang hanya diriwayatkan oleh orang-orang rawi dari Basrah saja. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita membaca Al-Fatihah dan surat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian ketiga, kedudukan hadis ahad. Bila hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah SAW, maka tidak demikian hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah, tetapi diduga zahni dan mashhud berasal dari beliau. Dengan mengungkapan lain, dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau. C. Perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Dari segi jumlah rawi, hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya begitu banyak pada setiap tingkatan sehingga menurut adat kebiasaan mustahil, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh rawi atau dalam jumlah yang menurut adat kebiasaan masih memungkinkan dia atau mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua, dari segi pengetahuan yang dihasilkan, hadis mutawatir menghasilkan ilmu qati, pengetahuan yang pasti, atau ilmu dahruri, pengetahuan yang mendesak untuk diyakini bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni, pengetahuan yang bersifat dugaan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah sehingga kebenarannya masih berupa dugaan pula. Dari segi kedudukan, hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Dari segi kebenaran keterangan matan, dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hadis mutawatir mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran. Mungkin sampai di sinilah apa yang sudah saya bacakan untuk ulumul hadis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.